Hah? Cek kamera. Udah. Duduk dong. Udah yuk. Oke, sini pada kagak kelihatan. Ini pertanyaan terkait dengan Siap. Lagu. Iya. Deh. Oke, Mas Zul, selamat nih. Lagunya udah rilis ya, yang ditunggu-tunggu. Seperti apa mungkin perasaannya Mas Zul? ya itu sangat beberapa hari ini saya sebenarnya nggak nyenyak tidurnya, deg-degan gitu karena ternyata berkat beliau ini alhamdulillah saya bisa launching di sini karena memang saya sebagai warga binaan itu di dalam kan memang sangat terbatas sekali aksesnya. Ya paling di dalam hiburan kami cuma bisa menonton TV secara umum ya yang disediakan oleh pihak lapas. Adapun untuk urusan lainnya ya dari pihak Karta Makala yang langsung berhubungan dengan pihak lapas gitu. Jadi pihak lapas lah sebenarnya yang betul-betul memberikan dukungan dan memberikan jalan kepada saya di sini. Ya, Pokoknya senang sekali lah. Mungkin pertimbangannya apa sih mengeluarkan lagu nih? Dan pertimbangannya sebenarnya banyak sih. Ya yang paling ini pertimbangannya sebenarnya kalau saya pribadi ya, pertimbangan ekonomi juga ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ekonomi keluarga saya juga. Ya, kalau lagunya Bumi yang insya Allah ada royalti kan lumayan bisa buat tambah-tambah keluarga. Selama ini kan saya di dalam cuma diberi kesempatan oleh beliau ini untuk bisa ngamen dan dari ngamen itu menghibur warga keluarga kunjungan itu bisa dapat, tapi ya itu cuma bisa buat saya sendiri, minimal saya nggak merepotkan keluarga di luar sana. Proses penulisannya berapa lama sih Mas Zul? Mungkin berapa hari, berapa bulan atau berapa lama? Cukup lama sebenarnya karena memang butuh banyak pertimbangan dari pihak lapas, terutama masalah perizinan karena di dalam ini kan ada yang tidak bisa dipublikasikan ya, terutama untuk syuting video klip. Tapi alhamdulillah sudah ada izin dari bapak. Ada kontribusi dari istri juga tadi katanya untuk lirik lagunya sendiri. Iya tentu istri saya yang paling berkontribusi saat untuk penulisan lirik lagu. Kan Zul dikasih kebebasan untuk berkarya nih sama Kalapas. Orang akan terus berkarya lagi gitu. Justru bukan dikasih bebas, malah disuruh berkarya terus. Ya Pak ya. Bahkan saya difasilitasi dari pihak lapas itu difasilitasi studio dan memang bukan cuma lagu ini. Jadi sebelumnya saya juga bikin lagu. Kalau mungkin teman-teman bisa cek di channel YouTube Lapas Khusus Gunung Sindur, ada lagu yang judulnya Hari Jadi Pengayoman, itu karya saya. Yang kebetulan untuk dalam rangka menyambut Hari Jadi Pengayoman itu termasuk karya saya juga. Bang Jul, sudah berapa lagu sih yang ditulis selama di dalam sendiri? Di dalam lapas ini lumayan banyak sih, cuman baru kali ini pihak lapas bisa bekerja sama dengan Karta Makala sehingga karya saya bisa terpublikasikan secara secara legal gitu. Berarti dari semua lagu itu sudah berapa yang sudah jadi gitu, yang sudah diproduksi atau baru Indo? Sudah tiga. Dan memang ini proses ya karena teman-teman dari luar harus membawa alat rekaman ke sini dan semuanya itu bisa terjadi karena pihak lapas memberikan izin untuk bisa melakukan rekaman suara di sini. Adapun musiknya diproduksi di luar. Pak Wahyu mendukung Kak Bang Zul sendiri selama di lapas seperti apa sih mungkin? Artinya supaya terus bisa berkarya sampai hari ini launching juga. Baik, jadi memang saya lihat Bang Zul ini selain punya potensi, pidananya juga lama. Artinya apa? Artinya bahwa dengan menjalani pidana yang lama, tanpa ada kreativitas, tanpa ada pengembangan potensi diri, dikhawatirkan Bang Zul ini stres, depresi, ya kan? Nah dari situlah saya berpikir kenapa potensi yang dimiliki oleh Bang Zul ini tidak kita kembangkan, tidak kita keluarkan. Jadi memang saya dukung penuh apa yang menjadi potensi dari Bang Zul ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, yaitu menciptakan lagu, video klip maupun yang lainnya. Jadi memang sudah ada beberapa lagu yang diciptakan. Nah baru sekarang ini di launching. Artinya kegiatan launching ini pun juga melalui mekanisme perizinan dari pimpinan kami yang ada di kantor wilayah. Kira-kira seperti itu. Pak, tadi sempat dibilang berapa lama kalau untuk Bang Zul sendiri sudah menjalani berapa lama dan kurang berapa lama lagi untuk ini? Jadi Bang Zul ini pidananya 18 tahun.
baru menjalani pidana 6 tahun. Jadi kalau 18 dikurang 6 kan, kalau murni tanpa ada remisi maupun tanpa ada potongan hukuman itu masih 12 tahun. Tapi mudah-mudahan Bang Jul dengan berkreasi, mengembangkan potensi diri, berkelakuan baik, insya Allah tidak selama itu menjalani pidana. Artinya akan ada potongan remisi maupun mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemungkinan bisa berapa tahun, Pak? Kalau kemungkinan saya tidak bisa harus menghitung melalui teori. Bang Zul mungkin gimana Bang Zul, artinya selama di dalam sendiri berkegiatannya apa saja sih Bang Zul selain musik ya? Ya, sebenarnya waktu awal-awal saya memang di sini orang udah pada tahu ya kalau saya memang musisi. Tapi awal-awal memang saya merasa sudah ada semacam putus asa di situ gitu lah. Nggak mau lagi main musik. Sampai-sampai saya minta kepada Pak Rangga, saya mengundurkan diri pas saya ingin jadi tamping ini aja, tamping dapur, bantu-bantu ya bikin makanan atau masuk ke santri. Kebetulan di sini ada pembinaan religius. Tapi Pak Rangga nggak mengizinkan. Beliau bilang kami membutuhkan kamu untuk seni musik ini, jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Gitu. Mungkin Bang sempat putus asa juga Bang, mungkin seperti apa Bang? Pada akhirnya apa yang Abang pikirkan bisa maju lagi sampai di titik sekarang Bang? Ya, yang membuat saya putus asa karena hukuman saya yang lama gitu. Sementara saya saya di sini nggak bisa berkarya. Maksud saya bisa berkarya, tapi untuk mempublikasikan karya saya itu terbatas oleh keadaan ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah terjawab semuanya. Sesuai judul lagu nih Mas Zul, sempat takut gak sih ditinggal istri atau khawatir sama istri? Itu ketakutan yang paling besar lah ya. Setiap suami kan ketakutan yang paling besar seorang suami yang ada di dalam lapas itu ya ditinggal sama istri, karena itu harapan kita satu-satunya. Kita selalu berharap ingin pulang dan tentu kembali ke istri ya. Nah, kalau istri kita udah nggak ada ya gimana ya. Melihat perjuangan istri nih, Bang Zul mungkin seperti apa gitu? Setia Sampai sekarang, menghidupi 4 orang anak juga. Ya, jadi benar-benar istri saya ini sangat kuat sekali ya. Jadi alhamdulillah. Saya juga waktu pertama kali saya masuk yang paling saya khawatirkan itu bagaimana biaya cicilan ini, cicilan itu, biaya sekolah anak-anak. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya, dan ternyata tanpa tanpa sepengetahuan saya, ternyata istri saya itu dulu pernah kursus make up ya, kursus make up artis gitu. Jadi sekarang alhamdulillah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri saya bekerja sebagai make up artis. Bang Zul, bicara soal video klip ini ada yang menarik, anak-anak juga dilibatkan atau seperti apa? Ya, anak-anak juga sempat datang, kebetulan pas waktu besukan waktu itu. Jadi ada waktu besukan ya sekalian gitu. Kebetulan syutingnya kan hari Rabu, di sini jadwal besukan untuk narapidana umum itu di hari Sabtu, di hari Rabu. Berarti memang anak-anak sering artinya datang nengok Bang Zul atau seperti apa sih? Sangat jarang sekali, mungkin 3 bulan sekali. Karena memang kan banyak faktor ya. Nah, kabarnya juga maksudnya menjadi guru seni juga di lapas ini seperti apa? Boleh di-sharing? Mungkin ngajarin teman-teman yang lain juga. Oh iya, saya banyak sih di sini, termasuk ketika ada perlombaan, terutama dari dari BNPT ya, sering membantu BNPT, warga binaan napi terorisme. Kadang mereka membuat musikalisasi puisi, dan kita berapa kali juara Pak ya? Iya. Kita sudah juara, pernah sekali itu kita dalam satu event kita mengambil 3 juara 1. Bahkan kita di sini, saya juga di sini buat film pendek untuk festival film pendek dari pemasyarakatan, mungkin pernah nonton ya. Nah, itu film pendek itu saya juga yang bikin sutradara di sini. Bangga juga nggak sih? Maksudnya ada andil besar, ternyata kayak teman-temannya bisa jadi juara, bisa bikin film juga, mungkin seperti apa? Ya, bukan cuma bangga, tapi saya sangat senang karena ada kesibukan, yang itu salah satunya yang membuat saya tidak jenuh berada di lapas ini. Jadi ada kesibukan. Pak, terakhir ada reward nggak sih Pak dari lapas sendiri ketika ada warga binaan seperti Bang Zul ini yang mungkin banyak berkontribusi gitu? Reward biasanya itu kita berikan tentu ya selama berkelakuan baik. Jadi reward pada Bang Jul untuk saat ini pemotongan pidana, yaitu berupa remisi maupun yang lainnya. Jadi kalau reward khusus belum ada. Artinya bahwa dengan berkreasinya Bang Jul di lapas ini tentunya bisa membawa dampak baik. Tapi untuk saat ini reward pemotongan pidana berupa remisi yang kita berikan.
Dan apabila nanti selalu berkelakuan baik, mendekati 2/3 akan kita berikan pembebasan bersyarat. Pak, tapi sejauh ini Bang Jul sendiri mungkin seperti apa sih mungkin interaksi sama teman-teman semuanya gitu, sama Bersosialisasi mungkin. sosialisasinya mungkin seperti apa? Ya, saya lihat ke semua rekan-rekan warga binaan itu bisa nyatu. Artinya bahwa Bang Jul ini diterima. Dan Bang Jul juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman warga binaan yang lain. Bahkan tadi disampaikan Napiter aja dilatih untuk menarik kolosal. Nah, artinya apa? Sosok Bang Jul ini bisa membawa suatu kegiatan yang positif karena nih Napiter mengikuti kegiatan untuk bikin kolosal ya, tarik kolosal seperti itu. Bang Jul, selama berkegiatan gitu bekerja di sini mendapat gaji juga nggak sih dari lapas atau seperti apa gitu? Kalau gaji sih tidak ada gaji. Kita nggak ada gaji di sini. Cuman ya biasa lah itu ya kan, ada snack ya. Kalau kita bagi napi ada snack itu udah. Jadi semacam pemberian dari pengunjung yang besok, ya melihat Bang Jul sudah memberikan ini, dia bagi makanan atau apa semacam seperti itu. Jadi kalau gaji upaya berbentuk materi itu tidak ada. Mungkin cukup ya. Ya, Mungkin ada ini juga Bang, Hah? boleh di-sharing lagi apa namanya kegiatan-kegiatan yang rutin di lapas juga seperti Dilakukan. konser mungkin yang tadi Abang ini mungkin boleh ceritain lagi. Ada beberapa kegiatan ya, misalnya saya kegiatan keluar, saya pernah mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Quran di lapas Sukabumi, Pak. Warung Kiara. Kemudian festival musik di lapas Bandung, Kanwil Bandung. Kemudian juga mengisi acara kementerian di Kanwil dan di PRJ. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya lagu ini saya bisa kalau biasanya kan tur luar kota, ini tur antar lapas. Oke. Tur antar lapas. Oke, cukup ya.